Selamat siang atau selamat malam teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau di beberapa pertemuan terdahulu kita sudah belajar terkait dengan sistem spring atau pegas ya, di mana kita melakukan analisis dari suatu sistem spring atau pegas untuk mencari stiffness matrixnya atau K global. Kemudian kita juga bisa mencari displacement, juga kita bisa mencari load atau gaya yang berada dalam suatu sistem ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar materi trust ya. Apa itu trust? Trust itu dalam istilah umumnya kita sering menyebut dengan rangka batang ya. Teman-teman lihat mungkin di menara listrik ya, menara PLN itu, atau menara untuk transmisi telepon seluler ya. Itu juga merupakan salah satu aplikasi dari sistem truss atau rangka batang. Atau kalau teman-teman lewat jembatan, nah jembatan itu juga salah satu aplikasi dari sistem truss atau rangka batang. Kemudian apa itu truss ya? Kalau dari sisi definisi itu truss itu terdiri dari elemen-elemen lurus memanjang ya atau truss element dengan sambungan-sambungan yang bebas berputar ya, seperti sambungan baut, rivet atau pin ya. Jadi di sini ada kata kuncinya lurus memanjang ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada besi profil C gitu ya. Profil I ya. Profil L. Nah, itu salah satu contoh dari truss atau rangka batang ya. Dimana kalau kita beli itu kan biasanya dia berupa lonjoran memanjang gitu ya, minimal 6 meter biasanya, bahkan ada yang sampai 12 meter gitu. Dengan sambungan-sambungan yang bebas berputar. Ya. Jadi sambungannya itu tidak dikunci mati, tetapi dia masih bisa bergerak, ya, bisa dengan baut, rivet atau pin. Tadi kita sudah lihat beberapa contohnya ya, antara lain untuk menara transmisi, untuk rangka jembatan, bisa juga untuk rangka bangunan ya, seperti di atap itu kan sekarang sering menggunakan material dari logam ya. Itu termasuk salah satu aplikasi dari truss ya. Kemudian karakteristik dari elemen truss itu adalah dimensi penampang yang jauh lebih kecil dibanding dimensi aksial ya. Apa yang dimaksud dengan dimensi aksial dan dimensi penampang ya? Mungkin kita punya profil L seperti ini sebagai gambarnya teman-teman ya. Kalau kita gambarkan kan berarti dia pemanjang seperti ini ya. Ya. Kalau kita potong di tengah, kita akan mendapatkan luas penampangnya. Oke, ini luas penampang teman-teman. Lalu apa yang dimaksud dengan dimensi aksial ya? Dimensi aksial, aksial kita tahu aksial adalah sumbu ya. Jadi kalau kita potong searah dengan sumbunya, ya ini sumbunya ya dari truss itu, karena dia karakteristiknya lurus memanjang, ya, maka kita akan dapatkan dimensi aksial yang panjang ya. Nah, kalau kita bandingkan dimensi aksialnya yang kita potong tadi dengan dimensi penampangnya, itu dia pasti akan lebih besar dimensi aksialnya di sini. Itu salah satu karakteristik dari truss.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian elemen truss itu tidak dirancang untuk menahan beban torsi, beban geser, dan beban teko. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah ingat di ilmu mekanika ya, apa itu beban torsi? Ya, misalnya kita punya truss ya, nah, ini saya hapus dulu. Oke, kita punya truss. Kemudian kita tahan di salah satu sisinya ya. Kemudian ada gaya memuntir di sana. Nah, ini yang namanya gaya torsi ya, dan truss tidak dirancang untuk menahan beban atau gaya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beban geser atau shear load ya. Jadi ini ada gaya ke sana, ini ada gaya ke sana, sehingga kalau digambarkan dia nanti akan jadi seperti jajaran genjang gini bendanya. Nah, dia juga tidak ditahan untuk menahan gaya geser atau beban geser seperti ini. Kemudian selanjutnya, truss juga tidak dirancang untuk menahan beban teko atau bending ya. Misalnya ada truss ini kita tumpu dan ada gaya di sini ya, dia nanti tentu akan melengkung seperti ini ya kan, karena terkena beban bending ya. Nah, truss juga tidak dirancang untuk menahan beban seperti ini ya. Truss itu dirancang hanya untuk menahan beban atau gaya aksial. Apa itu gaya aksial teman-teman? Gaya aksial adalah gaya yang searah dengan sumbu ya, seperti kita jelaskan di awal tadi ya. Jadi misalnya ini truss ya, ini sumbunya atau aksisnya ya. Jadi truss hanya untuk menahan beban aksial, beban yang searah sumbu. Bisa arahnya masuk ke dalam atau yang arahnya keluar. Ya, nanti akan kita pelajari. Ada kompres, ada tension. Kompres itu tekan, tension itu tarik atau yang keluar gitu. Jadi elemen truss itu hanya digunakan untuk menahan beban atau gaya aksial saja. Ya, itu beberapa penjelasan terkait dengan truss. Oke. Ini beberapa asumsi yang nanti kita akan terapkan untuk menghitung ya. Di mana kondisi ini kita asumsikan sebagai kondisi ideal ya, ideal truss ya. Truss itu dihubungkan hanya pada bagian ujungnya saja. Ya, jadi misalnya seperti ini ada sambungan itu, dia hanya disambungkan atau dihubungkan hanya pada bagian ujung saja. Kemudian truss itu dihubungkan dengan frictionless pin atau no moment ya, ini frictionless. Artinya pin yang dia masih bisa bebas untuk berputar. Jadi kalau dia bebas berputar, tidak akan timbul momen di situ. Ya, tapi kalau pinnya ini sampai kencang sekali, ya, sehingga dia tidak bisa bergerak, itu nanti pasti akan timbul momen di situ. Momen nanti menimbulkan apa tadi? Gaya yang kita bahas tadi, ya, beban torsi. Ya. Seperti kita tahu, truss itu tidak disetting untuk menahan beban torsi. Ya. Kemudian truss strukturnya itu hanya dibebani pada bagian pins atau bagian ujungnya saja. Ya, pada bagian ujungnya ini. Kemudian berat dari truss itu diabaikan atau tidak kita akan perhitungkan. Gitu. Oke, ini dua macam gaya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada kompres atau tekan, jadi dia gayanya masuk ke dalam. Ya, seperti kita tahu bahwa truss hanya untuk menahan beban aksial saja.
Kalau masuk ke dalam gayanya itu namanya kompres. Kalau keluar itu tension atau tarik ya, gayanya keluar gitu. Kemudian truss itu posisinya bisa macam-macam. Bisa lurus secara horizontal, bisa lurus vertikal, atau miring dengan sudut tertentu. Kita nanti akan belajar bagaimana cara menganalisis suatu truss apabila dia posisinya miring dengan sudut tertentu. Oke, beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan sama seperti ketika kita akan menganalisis dari suatu sistem spring ya. Yang pertama, truss itu akan kita bagi ke dalam beberapa elemen dan beberapa node ya. Kemudian kita akan mencari karakteristik ya dari elemen tersebut ya, terkait dengan stiffness matrix dan gayanya. Kemudian kalau sudah kita akan mengassembling kembali elemen tersebut ya, sehingga kita bisa mencari K globalnya. Kemudian kita buat persamaan F sama dengan K kali D ya, sama seperti spring kemarin. Cuman perbedaannya nanti ada di bagian K-nya stiffness-nya ini ya. Kita tentukan boundary condition-nya ya. Dan kita bisa membuat persamaannya dan kita bisa mencari variabel atau parameter yang kita perlukan ya, terkait dengan displacement, terkait dengan gaya, atau kita akan mencari elemen stress, elemen strain itu nanti, atau elemen tension itu nanti akan bisa kita cari. Oke, ini gambarannya ya. Ini suatu elemen truss ya. Kalau di spring kemarin kita mengenal K ya, istilah K atau stiffness dari spring. Kalau di truss itu K ini sama dengan EA per L. Jadi ada beberapa parameter yang lain yang harus kita perhatikan ya. Kalau di spring itu ada K atau stiffness dari spring. Kalau di truss itu ada E, A, dan L ya. E itu adalah modulus elastisitas atau sering juga kita sebut sebagai modulus Young ya, E, modulus elastisitas. Kemudian ada A. A itu apa? Cross sectional area atau luas penampang dari truss atau batang tersebut. Kemudian L adalah panjang dari suatu truss atau suatu batang. Ya. Nah, ini bedanya dengan spring ya. Kalau spring hanya ada K saja. Kalau di truss itu ada EA per L yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian bagaimana kita mencari strain? Strain itu adalah apa teman-teman? Strain adalah regangan. Ya. Regangan seperti kita tahu, regangan itu tidak ada satuannya ya. Karena regangan itu adalah perbandingan antara perubahan panjang ya, atau DU ini dibandingkan dengan panjang awal dari suatu truss atau bar ya. Kemudian ada juga untuk mencari stresnya ya. Kalau stres itu tegangan, rumusnya adalah stres sama dengan modulus elastisitas atau E dikalikan dengan regangannya ya. Baik. Oke, mungkin teman-teman ingat kemarin kita ingat kembali terkait dengan elemen spring ya. Dalam suatu elemen spring itu ada dua node ya. Kemudian ada nodal displacement lokal berarti ya. Ini lokalnya. Karena ini di tiap elemen ada D1X, ada D2X ya. D1X, D2X.
Kemudian ada dua gaya lokal ya, F1X dan F2X di sini. Oke. Kemudian ada spring konstan ya, atau apa tadi istilahnya, stiffness ya, K. Nah, kalau di truss itu kita ganti menjadi EA per L. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita masih ingat persamaan ini ya, F sama dengan K kali D-nya ya. Ini persamaan yang selalu kita gunakan ya, baik itu dalam posisi lokal atau global ya. Kemudian mungkin teman-teman masih ingat ketika kita mempelajari elemen dari spring ya, untuk tiap elemen itu kita punya persamaan ini ya. Jadi di dalam spring itu kita bagi menjadi tiap-tiap elemen. Nah, tiap elemen nanti kita akan memakai rumus ini ya. Kalau teman-teman lupa mungkin bisa dibuka kembali terkait dengan materi spring ya. Oke. Ini contohnya. Sekarang kita punya dua batang ya, dua bar atau dua truss ya. Ini elemen 1, ini elemen 2 ya. Untuk elemen 1 ada E1, A1 dan L1. Untuk elemen 2 ada E2, A2 dan L2 ya. Kita bayangkan ya, suatu sistem ini adalah sistem spring ya. Kemudian kita rubah ke truss ya, seperti teman-teman tahu tadi, bedanya spring dan truss itu ada di K-nya. Kalau spring itu K saja stiffness-nya, kalau truss ada EA per L. K sama dengan EA per L. Nah, itu kita gunakan di dalam sistem ini ya. K1 itu sama dengan E1 A1 per L1. Itu untuk elemen 1 ya. Kemudian K2 ada E2 A2 per L2 ya. Dan kita tahu di tiap node, nah di sini ada 3 node ya, 1, 2, 3 node. Kemudian ada 2 elemen. Di tiap-tiap node itu ada D1X. Di node 2 ada D2X, di node 3 ada D3X. Ya. Oke. Kemudian di node 2 itu ada gaya P di sini. Ada gaya P di sini. Kalau gaya di node 2 berarti dia F berapa teman-teman? F2X ya. Gaya di node 2, gaya global yang searah sumbu X ya. Berarti F2X ini sama dengan P di sini. Sama dengan P di sini. Oke. Luasannya kita tahu bahwa ini elemen 1 itu luasnya 2A. Untuk elemen 2 itu luasnya A. Oke. Kita kembali ke persamaannya tadi. K1 sama dengan EA per L karena luasnya 2A. Berarti dia jadi 2EA per L. K2 itu karena luasnya A, berarti dia EA per L. Itu. Oke. Ini adalah persamaan, kalau kemarin teman-teman belajar spring mungkin masih ingat ya. Untuk dua spring ya. Nah, seperti ini. Ada dua elemen di sini ya, itu kita pakai persamaannya seperti ini ya. F1X itu sama dengan K1 kali D1X ya. Coba kita lihat boundary condition yang di sistem ini ya. Boundary conditionnya apa yang bisa kita tentukan? D1X sama dengan di sini ya, karena dia pada bidang yang fix, berarti D1X sama dengan 0. Kemudian di sini D3X sama dengan 0 itu. Dan itu nanti akan kita gunakan di persamaan ini ya. Berarti D1X sama dengan 0. Ini juga 0.
Kemudian F2X itu kita ganti menjadi P ya. Ini. Karena gayanya tadi kan ada gaya P di sini. Gaya P ini sama dengan F2X kan. Gaya di node 2 yang searah dengan sumbu X. Itu. Sehingga dari persamaan ini bisa kita dapatkan 3 persamaan ya. F1X itu K1 kali D1X, K1 kali 00. Kemudian K minus K1 kali D2X ini ya. Minus K1 kali D2X. 0 kali 00 sama dengan F1X. Kita dapat persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2 minus K1 kali 0 itu 0. K1 plus K2 kali D2X ya di sini. Minus K2 kali 00 itu sama dengan P ya. P tadi adalah F2X ya. Kemudian yang persamaan terakhir 0 kali 00 minus K2 kali D2X ya. Minus K2 kali D2X. Kemudian K2 kali 00 berarti minus K2 D2X sama dengan F3X. Kita dapatkan 3 persamaan ini. Oke. Kemudian kita ambil persamaan kedua ya. Kita ambil persamaan kedua. Kalau kita pindah ruasnya ya, berarti D2X sama dengan P dibagi K1 plus K2. K1 plus K2-nya pindah ruas ya. Dari sini ke sini begitu. Oke. Sekarang apa itu K1 dan K2 ya? Tadi kita sudah menghitung K1 itu 2EA per L. K2 itu EA per L. Berarti kalau K1 saya tambahkan K2 jadinya apa teman-teman? Jadinya adalah 3EA per L. Karena penyebutnya sama ya, sama-sama L, jadi tinggal kita tambahkan. 2EA per L tambah EA per L adalah 3EA per L. Nah, 3EA per L ini bisa kita masukkan di sini. Nah, 3EA per L. K1 plus K2 adalah 3EA per L ya. Karena L-nya di bawah, makanya L-nya bisa masuk atau bisa naik ke sini ya. Jadi D2X itu sama dengan PL per 3EA. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya stress dan strain. Kita ingat rumusnya strain yang tadi ya, di awal tadi teman-teman. Strain adalah perbedaan panjang ya dari suatu truss atau bar dibagi dengan panjang totalnya. Oke. Untuk elemen 1 ya, kita lihat untuk elemen 1. Elemen 1 adalah ini. Elemen 1 itu terdiri dari node 1 dan node 2. Berarti kalau kita mau melihat atau menghitung displacement totalnya berarti D2X dikurangi D1X gitu. Ya. D2X dikurangi D1X dibagi panjang total. Ya. D1X tadi kita tahu, sudah kita tentukan di boundary condition. D1X adalah 0. Ya. Makanya hasilnya adalah karena ini 0, D1X-nya 0, berarti hasilnya adalah D2X per L. Ya. Sedangkan kita tahu D2X adalah PL per 3EA. Sehingga PL per 3EA kalau dibagi L, L-nya akan hilang.
L-nya akan hilang menjadi P per 3 EA. Ya, ini. Jadi P per 3 EA. Kemudian ini strainnya ya. Ini stresnya. Kalau stres itu stres sama dengan modulus elastisitas kita kalikan strainnya tadi, ya. Sehingga ini kalau saya kalikan E, ini kan E-nya jadi hilang, jadi P per 3A gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa stres dan strainnya itu nilainya positif. Kalau nilainya positif antara strain dan stresnya, berarti gaya yang terjadi adalah gaya tension atau tarik. Nah, ini di elemen 1. Kemudian kita lihat elemen 2 ya. Hampir sama. Kalau elemen 2 itu kan antara node 2 dan node 3 ya. Jadi untuk melihat panjang total atau displacement total itu berarti node 3 dikurangi node 2 atau D3X dikurangi 2X. Sehingga tadi sudah kita tentukan bahwa D3X itu 0 di boundary condition ya. D3X itu 0 ini ya, D3X itu kan 0 sehingga kita bisa mengganti ini jadi 0 ya, sehingga ini jadi minus D2X per L ya. Hasilnya sama P per 3EA tetapi ada minus di sini ya. Kemudian di stresnya juga sama, akan ada minus di sini. Nah, nilai minus di stres dan strain ini menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada elemen tersebut itu gaya kompres atau gaya tekan. Ya, ini hasilnya minus pasti. Gitu. Jadi kalau suatu elemen strainnya dan stresnya itu plus, berarti gaya yang terjadi di situ adalah gaya tarik. Sedangkan suatu elemen apabila nilai stres dan strainnya itu minus, berarti gaya yang terjadi pada elemen tersebut adalah gaya tekan. Ya. Jadi kita hanya mau menjelaskan tentang itu, teman-teman. Oke. Baik, ini tadi yang sudah kita jelaskan ya. Ini yang gaya kompres tadi, ya. Kompres tadi kita tahu hasilnya apa teman-teman? Hasilnya minus ya, stres dan strainnya. Kemudian kalau tension itu stres dan strainnya dia nilainya akan positif ya. Kemudian posisinya truss itu bisa vertikal, bisa horizontal, atau dia bisa miring dengan sudut tertentu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Oke teman-teman, ini contoh dari suatu truss ya. Apabila dia posisinya miring dengan sudut atau dengan theta tertentu ya. Yang simbol ini Y besar dan X ini berarti adalah koordinat global. Sedangkan yang ini, yang X ada caping di atasnya ini adalah koordinat lokal. Oke teman-teman. Kalau misalnya truss dengan posisi miring seperti ini ya, di ujungnya sini ya, berarti kan ada gaya lokal ke sana ya, gaya lokal ke sana. Kalau kita terjemahkan gaya lokal ini ke dalam gaya global seperti resultan gitu ya, maka akan ada dua gaya global di sana, ya kan? Ini dan ini. Begitu juga dengan not yang di sini ya. Karena gayanya miring ke sana, berarti resultannya itu ada dua ya. Ke sini dan ke sini. Tapi coba teman-teman lihat yang arah sumbu Y lokal ya. Arah sumbu Y lokal. Kenapa displacementnya dan gaya lokalnya itu dianggap nol di sini? Kenapa displacement dan gaya lokalnya itu dianggap nol? Oke. Kita kembali mengingat ke dalam prinsip dari truss sendiri ya. Gaya apa yang bisa ditanggung oleh truss? Yap, betul sekali teman-teman. Adalah gaya aksial, yaitu gaya yang searah sumbu.
Jadi truss ini tidak didesain untuk menanggung gaya yang lain selain gaya aksial. Kalau kita lihat yang searah Y lokal, ya ini kan tidak searah sumbu ya, tapi tegak lurus dengan sumbu ya. Makanya ini bisa diasumsikan dia nol displacement dan gayanya. Karena truss tidak didesain untuk menahan gaya yang tegak lurus dengan sumbu, teman-teman. Maka ini dianggap nol dan ini bisa diabaikan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dalam suatu elemen truss ini ada berapa displacement dan ada berapa gaya yang terjadi. Ya. Berarti ada berapa displacement teman-teman? Ada 4 ya. Displacement untuk node 1 searah sumbu X, displacement untuk node 1 searah sumbu Y, kemudian displacement untuk node 2 searah sumbu X, dan displacement untuk node 2 searah sumbu Y. Ada 4 displacement. Kemudian ada berapa gaya yang terjadi? Berarti kalau kita lihat di sini berarti ada 4 gaya yang terjadi. Ya, gaya di node 1 searah sumbu X, gaya di node 2 searah sumbu Y, gaya di node gaya di node 1 searah sumbu X, gaya di node 1 searah sumbu Y, gaya di node 2 yang searah sumbu X, dan gaya di node 2 yang searah sumbu Y. Ya. Sehingga kalau kita buat matriksnya seperti ini, teman-teman. Ada 4 displacement atau D-nya dalam satu elemen. Kemudian ada 4 gaya dalam satu elemen. Oke. Sehingga kalau kita buat matriksnya ya, F ini kan matriksnya 4 kali 1, 4 baris 1 kolom ya. Displacementnya ini sama juga 4 kali 1, 4 baris 1 kolom ya. Ini F-nya F sama dengan K kali D-nya. Maka nanti mau tidak mau matriks K-nya itu adalah matriks 4 kali 4. Kalau kemarin kita belajar untuk materi spring, itu K-nya matriksnya berapa teman-teman? K-nya untuk spring itu 2 kali 2. Karena dia hanya searah sumbu X saja. Nah, untuk materi truss nanti, dia ada 4 kali 4. Kenapa? Karena tiap node itu dia ada searah sumbu X dan sumbu Y. Ya, sedangkan totalnya ada 2 node. Berarti nanti K-nya itu 4 kali 4 stiffness matrix ya, di koordinat global. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya nanti kita mau mencari K-nya bagaimana ya. Ini kita skip saja, kita lewati saja. Ya. Ada beberapa asumsi tadi ya. Tidak ada stiffness pada koordinat Y lokal ya, karena kita tahu bahwa truss itu tidak didesain untuk menahan gaya yang tegak lurus sumbu. Jadi hanya yang diperhitungkan yang koordinat X lokal saja. Kemudian kita ingat di materi spring kemarin ada 2 syarat dari K global atau stiffness matrix ya. Sifatnya adalah simetrik dan singular. Simetrik apa teman-teman? Simetrik adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kalau singular itu kalau kita determinankan K tersebut itu hasilnya pasti 0. Yap, ini contoh perhitungannya tadi. Sebenarnya ini nanti teman-teman, kita nanti rumus yang kita pakai itu ini. Ini. Untuk mencari K dalam satu elemen, itu rumus yang kita cari nanti ini. Oke. E itu adalah modulus elastisitas, A adalah luas penampang, L adalah panjang dari truss. Nah, kalau kita lihat isinya ini ada L kuadrat, LM, LM, M kuadrat lah. Ini sebenarnya apa? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada polanya teman-teman. Nah, ini sama dengan ini.
Kemudian yang di sisi sebelahnya itu sama, cuman bedanya ada minus di depannya. Nah, ini sama dengan di sini. Nah, ini sebenarnya mirip dengan rumus yang spring kemarin ya. Spring itu kan ada K, minus K dan K ya. Nah, kalau di truss seperti ini bentuknya. Nah, kemudian apa itu L kuadrat? Apa itu L kuadrat? Apa itu L? Apa itu M ya? Kita akan belajar sedikit ya. Tidak usah terlalu banyak ya. Oke. Nah, awalnya segitiga seperti ini teman-teman. Oke. Saya buka dulu ya kira-kira file pendukung yang bisa kita carikan dulu. Oke. Nah, ini. Nah, ini. Kita ibaratkan yang F ini adalah suatu truss ya, dengan kemiringan tertentu ya. Yang Y ini adalah koordinat global. Kemudian yang Y ada capingnya ini adalah koordinat lokal. Gitu. Oke. Sebelum mempelajari ini teman-teman mungkin kita harus mengingat dulu terkait dengan fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri ya. Mungkin untuk mengingat-ingat kita bahas sebentar ya. Kalau misalnya saya punya segitiga gini. Ya. Ini sudut alfa. Ini sisi katakanlah ini sisi A, B, C ya. Kan ada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tang. Nah, coba kita refresh dulu teman-teman. Fungsi sinus itu apa? Ya. Sinus alfa itu berarti apa teman-teman? Sinus alfa itu berarti yang di muka ini B dibagi dengan C, sisi yang sini. Oke. Lalu tangen alfa itu sama sisi depan B, tapi dibagi dengan yang bawah, berarti A. Oke, selanjutnya. Kosinus alfa itu adalah sisi bawah dibagi dengan sisi miring. Nah, ini tolong diingat-ingat dulu teman-teman. Ya. Karena ini fungsi yang nanti akan kita pakai di dalam kita menganalisis suatu sistem truss ya. Sinus alfa itu sisi depan B dibagi sisi miring C ya. Cos alfa itu sisi bawah A dibagi dengan sisi miring C. Tangen alfa itu sisi depan B dibagi dengan sisi bawah. Nah, sin cos alfa ini tolong diingat-ingat teman-teman. Kalau lupa bisa di refresh lagi. Oke ya. Kita kembali ke yang tadi. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke. Jadi yang hijau ini adalah kita analogikan suatu truss ya dengan kemiringan tertentu ya. Kemudian ini koordinat yang Y itu yang global ya, X-nya ini juga yang global. Kemudian yang ada capingnya X ini adalah yang lokal, ini juga yang lokal ya. Oke. Selisih antara koordinat global dan koordinat lokal kemiringannya adalah theta di sini. Ya, kemiringannya theta. Nah, sekarang kita mau menerjemahkan koordinat yang lokal menjadi koordinat yang global. Ya. Yang pertama kita mau mencari fx dulu teman-teman, fx dulu, fx yang lokal.
fx lokal ya kita terjemahkan menjadi koordinat global ya. Efek lokal itu yang ini teman-teman, yang biru ini. Oke. Efek lokal itu berarti kan ini, yang ini, katakanlah ini A ya, ini A, saya tambahkan dengan B. Oke. Sekarang kita mau mencari yang A dulu ya. Yang A itu kan berarti kalau kita gambarkan lagi posisinya kan seperti ini. Ya. Ini theta, ini A, kemudian apalagi yang kita ketahui ya. A, fx, oke. Oh, yang ini fx ya. Ini ada efek di sini ya. Berarti di sini itu sama dengan fx. Oke. Kalau kita rubah posisinya supaya lebih mudah, nah, seperti ini. Ya, ini theta. Oke. Kemudian yang di bawah itu A. Betul. Kemudian yang di atas itu fx. Sekarang kalau mau mencari A, kita pakai fungsi apa, teman-teman? Ya. Kalau mau mencari A berarti kan cos theta sama dengan A per Vx. A sama dengan Vx cos theta. Nah, makanya ini bisa kita tuliskan Vx cos theta. Kemudian kita tambahkan dengan yang ini. Yang ini. Nah, ini juga segitiga ya, kita tahu ya. Apa yang kita ketahui teman-teman dari segitiga ini ya? Ada theta di situ. Oh, ada Fy, ya. Jadi di sini Fy ya. Oke, ini Fy. Ini theta. Kita mau mencari B. Kira-kira pakai fungsi apa, teman-teman? Berarti pakai fungsi sinus ya. Sin theta sama dengan B per Vy. Berarti B sama dengan Vy sin theta. Berarti ini plus Vy sin theta. Kira-kira begini. Nah, sehingga yang untuk fx yang lokal kita ketemu rumus ini. Ya. Coba kita lihat ya, kita cek ya apakah betul fx cos theta plus Vy sin theta. Nah, ini fx cos theta plus Vy sin theta. Nah, kemudian yang posisi Vy yang lokal ini kita cari juga berdasarkan fx global dan Fy global ya. Jadi ini itu sama dengan ini Fy cos theta dikurangi sin theta. Nanti silakan teman-teman bisa mencoba mencari sendiri seperti mencari yang fx yang Vx yang lokal tadi. Ya, oke. Kita ketemu nih persamaannya. Dari lokal menjadi global ya. Vx cos theta plus Vy sin theta, kemudian Vy lokal sama dengan minus Vx sin theta tambah Vy cos theta ya. Kita bisa, kalau kita buat persamaannya matriks dari persamaan ini, itu jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini ya. Vx lokal sama dengan cos theta kali Vx
tambah sin theta kali VY, seperti persamaannya tadi ya. Yang ini tadi. Oke. Kita dapat persamaan nih. Nah, kemudian cos tetanya itu kita ganti menjadi L. Ya, jadi L adalah cos theta. Sin theta kita ganti menjadi M. M adalah sin theta. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi teman-teman. L itu apa? M itu apa? Ya, yang ini tadi. Nah, L adalah cos theta. M adalah sin theta. Nah, sudah, berarti kalau kita tahu tetanya, kita sudah bisa memasukkan di sini gitu. Lah, permasalahannya theta itu apa, teman-teman? Kan itu permasalahannya ya. Nah, itu nanti akan kita coba jelaskan. Oke. Theta itu apa? Lebih mudah begini. Saya jelaskan saja. Ya. Oke, kita buka new. Oke. Misalnya saya punya truss seperti ini. Ya. Ini node 1, ini node 2. Nah, bagaimana cara mencari tetanya, teman-teman? Oke. Langkah pertama adalah tarik garis horizontal ke arah X plus dari node yang terkecil ya. Ini ada node 1 dan node 2. Berarti node yang terkecil adalah node 1, teman-teman. Oke. Dari titik 1 ini tarik garis yang searah X plus. Tetanya berarti adalah dari garis tersebut ya, berlawanan jarum jam ke arah trasnya. Berarti tetanya itu ini. Nah, ini tetanya. Begitu. Coba sekarang kita coba contoh yang lain ya, misalnya ini saya balik ya. Ini 1, ini 2. Oke. Lalu tetanya bagaimana? Ya. Seperti tadi ya. Kita cari dulu node yang paling kecil ya. Node yang paling kecil node berapa, teman-teman? Node 1 ya. Kita tarik garis X plus. Oke. Dari garis tersebut berlawanan jarum jam ya. Nah, ini tetanya berarti. Nah, ini tetanya. Oke. Begitu, teman-teman. Jadi prinsipnya saya ulangi ya. Misalnya ada node, katakanlah seperti ini ya. Misalnya ini ada node 1 dan 2. Cara menentukan tetanya adalah dari node yang terkecil tarik garis X plus. Garis yang secara X plus ya. X plus. Kemudian tetanya adalah yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini. Berarti ini tetanya. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk kita mengambil node yang terkecil ya? Karena begini, teman-teman. Kita tahu bahwa truss itu kan misalnya K ya, itu kan EA per L. Kemudian ada L kuadrat ya, LM. Ini yang depan dulu ya, yang atas dulu ya, minus L kuadrat, ada minus LM, dan di bawahnya ada minus M kuadrat, kemudian ada LM dan M kuadrat. Nah, ini pengaruh ke dalam penamaan node-nya di K-nya nanti.
Misalnya ini not 1 dan not 2 ya. Berarti nanti di sini adalah keterangannya D1X, D1Y, D2X, D2Y. Sini juga sama kan, D1X, D1Y, D2X, D2Y begitu. Nah, sama kalau misalnya urutannya notnya itu, misalnya notnya kita rubah ya. Ini not, katakanlah ini saya hapus dulu. Ini saya rubah dulu ya. Ini misalnya not 3. Ini not 3, ini not 4 ya. Makanya di sini keterangannya juga akan berubah. Ini berarti D3X, D3Y, D4X, D4Y, begitu seterusnya. Ya. Jadi urutan ini mengapa saya menganjurkan ambil not yang terkecil? Nanti fungsinya adalah mempermudah untuk dalam kita penentuan K-nya di sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman, tolong diperhatikan terkait dengan penentuan tetanya ya, karena ini penting nanti berhubungan dengan urutan di dalam kita membuat K atau stiffness matrix-nya. Oke. Ini contohnya ya. Misalnya ada suatu truss seperti ini ya. Ini sudutnya sudah diketahui, tetanya 30 derajat ya. Berarti kalau tetanya sudah diketahui, kita bisa mencari L dan M-nya. L itu adalah cos theta, cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Kemudian sin 30 itu setengah ya. Oke, tinggal dimasukkan di sini sesuai dengan rumusnya tadi teman-teman. Ini adalah E, ini adalah A, ini adalah L ya. Ini adalah L kuadrat ya. L kuadrat itu cos theta. Jadi cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kalau kita kalikan setengah akar 3, hasilnya adalah akar 3. Kalau akar 3 dikalikan akar 3 itu 3. 2 kali 2 berarti 3/4. Hasilnya adalah 3/4 ya. Begitu seterusnya yang lain. Oke. Oke, ini adalah rumus untuk strain ya. Tinggal kita pakai saja strain ya, rumusnya itu ini. Ini biasanya untuk tiap elemen ya. Elemen strain. Jadi nanti kita lihat elemennya itu antara node berapa sampai node berapa teman-teman. Ini yang nanti akan kita cari begitu. Kemudian ini adalah elemen stress ya. D-nya ini adalah D dalam matriks ya. Jadi D-nya ini nanti kita lihat dulu node berapa sehingga kita harus menerjemahkan D-nya ini ya kan. Kalau dalam suatu elemen itu kan ada 4 nodes ya. Misalnya dia terletak antara node 1 dan node 2, berarti D-nya ini adalah D1X, D1Y, D2X dan D2Y begitu. Ya. Ini juga sama ya D-nya ini. Kalau ini stress, ini tension. Oke. D-nya ini juga tergantung pada node-nya ya. Oke, ini adalah kira-kira langkah-langkah yang nanti akan kita tentukan ya. Kita tentukan dulu tetanya. Setelah kita menentukan tetanya, kita bisa menentukan L dan M-nya ya. Kemudian kita bisa membuat stiffness matrix atau K untuk tiap elemen ya. Kemudian kita assembling jadi satu, F sama dengan K kali D ya. Kita bisa K-nya sudah ketemu, dan kita bisa tentukan boundary kondisinya terkait dengan gayanya atau displacement-nya ya. Kita buat persamaannya, kemudian kita bisa mengetahui mungkin parameter yang nanti akan kita cari terkait displacement atau terkait dengan gaya.
Oke, ini contohnya teman-teman. Ya. Nanti silahkan teman-teman bisa mencoba mencari ya, misalnya ini. Ada elemen 1, elemen 2, elemen 3. Ya. Kita cek misalnya. Elemen 1. Ini ada node 1, ini node 2. Untuk tetanya seperti yang tadi sudah kita pelajari ya, dari node yang terkecil itu tarik garis X plus ya. Tarik garis X plus berarti tetanya adalah ini. Ya. Kalau ini 60 berarti di sini 60, tetanya berarti 180 tambah 60 ya, 240 derajat. Kita cek ya. Oh, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Intinya adalah elemen 1 itu antara node 1 dan node 2 ya. Sehingga K-nya di sini adalah ini D1X, D1Y, D2X, D2Y ya. Jangan lupa di depan masih ada EA per L-nya ya. Untuk elemen 2 ya, elemen 2 itu antara node 2 dan node 3. Sehingga K-nya itu D2X, D2Y, D3X, D3Y ya. Jangan lupa di depannya masih ada EA per L-nya. Untuk elemen 3, node-nya antara node 1 dan node 3 ya. Sehingga urutannya adalah D1X, D1Y, D3X, D3Y ya. Ini kemudian kita assembling menjadi satu sesuai dengan tempatnya di sini. Ya. Ini yang K1 tadi, D1X, D1Y, D2X, D2Y. Yang ini untuk K2 ya. D2X, D2Y, D3X, D3Y ya. Kemudian untuk K3-nya menyebar ya, tergantung node-nya. Nah, sehingga kita bisa tahu posisinya di K global itu seperti apa. Itu teman-teman. Ya, jangan lupa di depan ini ada posisinya EA per L-nya ya. Oke. Oke, satu lagi ya. Kita ada contoh seperti ini. Jadi ada dua elemen di sini. Kemudian ada 3 node. Elemen 1 adalah antara node 1 dan node 2. Elemen 2 itu antara node 2 dan node 3. Kalau kita cari misalnya untuk elemen 1 ya. Berarti ini node 1, ini node 2. Cara mencari tetanya adalah dari node yang terkecil tarik garis X plus di sini. Ini tetanya ya. Berarti tetanya adalah 45 derajat. Oke. Kemudian untuk node 2 ya. Ini 2, ini 3 ya, tarik garis X plus. Kemudian node-nya atau tetanya adalah ini ya. Tetanya adalah ini. Berarti tetanya 90 plus 45 derajat. 135 derajat. Ya, kita cek apakah betul. Ya. Berarti betul sudutnya 40, tetanya 45 derajat. Elemen 2 tetanya adalah 135 ya. Sehingga kita bisa mencari L-nya dan M-nya untuk tiap-tiap elemen ya. Nah ini elemen 1 tadi tetanya adalah 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kuadrat itu sama dengan akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 2, 4. Setengah ya. Oke, setengah. Jadi tinggal masuk di sini setengah. Loh, tapi kenapa kok ini hanya jadi 1 ya? Dimana seperduanya? Seperduanya di sini teman-teman. Ya, karena dia sama variabelnya yang dibagi 2 ini bisa keluar di sini. Dikeluarkan juga boleh, ya kan?
Atau kalau mau dimasukkan ke dalam, ini berarti setengah semua ya, itu sama saja. Ini untuk elemen 1. Untuk elemen 2 hampir sama, ya kan? Oke. Untuk elemen 1 itu antara node 1 dan node 2, berarti ini D1X, D1Y, D2X, D2Y. Sedangkan untuk elemen 2 itu antara node 2 dan node 3, berarti D2X, D2Y, D3X, D3Y ya. Kalau sudah, kita assembling jadi satu ya. Berarti ini kalau saya kasih keterangan ini adalah D1X, D1Y, D2X, D2Y, D3X, D3Y gitu. Nah, kita sudah ketemu K globalnya. Ini K globalnya. Kemudian kita buat persamaannya, F sama dengan K kali D ya. Nanti kita buat saja F sama dengan K kali D gitu. Nah, kita tentukan boundary conditionnya apa terkait displacement dan gaya, dan kita bisa buat persamaannya ya. Misalnya kalau dalam sistem ini kita lihat displacementnya ya, D1X bagaimana teman-teman? D1X itu sama dengan 0, D1Y juga 0, kemudian D3X 0, D3Y juga 0 ya, sehingga displacementnya, nah ini ketemu. Ini kan D1X, D1Y, ini D3X, D3Y, ini 0 semua ya. Sehingga nanti kita hanya perlu mencari D2X, D2Y gitu. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Oke. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Nanti mungkin kita akan lebih jelas ketika mengerjakan latihan soal ya. Terima kasih.